akan didiskusikan secara kolaboratif, ya, yang mana saja yang termasuk modal 7 aset utama yang merupakan modal yang ada di sekolah kita. Jadi untuk yang pertama adalah modal manusia. Ini modal manusia, tentu yang termasuk di sini adalah sumber daya manusianya. Ya, tentu kalau kita di sekolah kita ini sudah dikatakan berkualitas. Kenapa? Karena di sekolah kita ini kualifikasi dari warga atau rekan-rekan sejawat sudah rata-rata sudah sarjana, kualifikasi S1 dan S2. Dan di sini SDM-nya tentu sudah memiliki pengetahuan, sudah memiliki kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas masyarakat dan lingkungan sekitar. Ada pemangku kepentingan termasuk masyarakat, usaha, pemangku kepentingan termasuk para pejabat, masuk di situ semua. Ada anggota DPR. Terima kasih, Pak. Bisa menjadi 9 poin. Misal kita di PJR ini, ketika misalnya ada anjang sana, ya tentu kan yang kita libatkan adalah pihak di sekitar lingkungan sekolah atau tetangga kita di dalam rangka untuk yang membangun sebuah ya kemitraan atau paling tidak untuk ada perhatian dari sekolah ke mereka atau sebaliknya dari pihak masyarakat di sekitar terhadap sekolah. Saya Bu, tadi sempat berpikir juga mungkin penambahan ini aset manusia berpensiun karena kenapa ada bapak ibu guru alumni juga termasuk bagian dari sekolah kita. Begitupun tadi saya lihat soal alumni semangat bapak ibu guru juga merupakan juga alumni walaupun yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, para orang tua murid SMA Negeri 3 Maros atas waktu yang kesempatan yang Bapak Ibu berikan pada kesempatan ini sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk mendiskusikan tentang pengelolaan aset sekolah. Jadi sebagai orang tua siswa juga harus mengetahui bahwa aset-aset sekolah itu yang mana dan bagaimana cara pengelolaannya. Ada tujuannya yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya termasuk para orang tua tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu, para orang tua, inilah ada 7 aset atau barang utama yang ada di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga adalah modal politik, yang ketiga adalah modal agama dan budaya, yang kelima adalah modal fisik, yang keenam adalah lingkungan alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Jadi ini 7 modal aset atau modal utama di lingkungan sekolah inilah yang akan kita diskusikan bersama dengan Bapak Ibu. Kita diharapkan mampu mengidentifikasi yang mana sajakah yang termasuk modal manusia, yang mana termasuk modal sosial, modal fisik dan sebagainya. Sumber daya yang ada di sekolah kita ini siapa Bapak Ibu? Yang guru dan siswa. Iya, betul Bu ya. Jadi yang termasuk modal aset modal manusia adalah guru dan juga siswa. Satpam, ya. Bagus, terima kasih Bu ya. Jadi itu modal aset manusia dari sekolah kita. Jadi
yang keempat adalah modal agama, yang kelima adalah modal fisik, yang keenam adalah modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Jadi ibu mengharapkan anak baru yang hadir di sekolah ini, di kelas ini, ini untuk bisa mengidentifikasi yang mana sajakah yang termasuk aset modal manusia. Ya, kita mulai dulu yang pertama, modal manusia. Ada yang bisa memberikan yang mana saja kan yang termasuk modal manusia itu. Enggak, kalau modal manusia itu bukan. Ya, silakan, Aida. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, aset atau modal utama pada modal manusia, yaitu orang tua dan pembimbing lainnya dan juga guru. Ya, terima kasih. Jadi kata Aida, orang tua yang bisa memberikan yang Aset modal yang sosial yang ada di sekolah itu contohnya organisasi yang ada di sekolah dan setiap bulan ingin melakukan kegiatan melakukan hal ini. Ya, baik. Jadi modal sosial ya adalah wadah organisasi yang mewadahi di sekolah kita yang utama itu adalah OSIS ya. Fakultas Pendidikan ini. Kalian ini di OSIS adalah termasuk modal sosial, kita juga termasuk modal sosial. Kenapa? Karena itu kebermanfaatannya kalau misalnya mau melakukan suatu lomba, itu harus berkumpul semua dulu untuk membahas bagaimana teknik-teknik pelaksanaannya. Atau modal utama politik yaitu satu kerjasama sekolah dengan sekolah lain dalam kegiatan kelima atau kerjasama orang tua dengan ataupun Terima kasih. Jadi namanya politik berarti ada hubungan kerjasama. Jadi kalau kita di sini otomatis kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak komite atau pihak orang tua ya. Kemudian yang paling sering juga kita lihat adalah kunjungan dari pihak kesehatan ya, puskesmas yang datang memberi